adalah bentuk dari upaya untuk mempengaruhi Loli mengorbankan klien kami. Tapi Bang, dan sebagai warga negara kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Kalau anak itu sudah kita tahu dia berontak, ada masalah, dan yang tahu itu adalah Fadel, Pak Martin, Bintang, Pak Bajide, dalam hal ini Pak Umar dengan Pak Titit dengan pengacara sebelumnya yang sekarang bergabung dengan kami, yaitu saudara Bangkit. Jangan lupa dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu, terdakwa. Tapi Bang, menanggapi soal kayak dia kan nih ngomongannya blunder terus Bang ya? Udahlah, nggak usah tanya lagi dia. Ya tanggapannya Bang, soalnya semua orang udah tahu dia lah. Dia kemarin juga tadi malam gue ditelepon sama lawyer gue Bang Fahmi bahwa hasil visum Laura itu sudah komplit semua, dari A, B, C, D, E, tanda tangan dokter, forensik dan lain-lain, ahli dan lain-lain sudah komplit, dan hari ini sudah diserahkan semuanya ke pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Buat Abang Q tersayang, Abang Rasman, tolong dibayar dulu itu pajak rokoknya ya. Katanya lawyer. Gimana sih? Baik sahabat sekalian, jumpa lagi bersama saya di channel ini, di mana pada kesempatan video kali ini saya akan kembali mereaksi beberapa buah video yang datangnya dari Rasman Arif Nasution. Rasman Arif Nasution yang adalah lawyer dari Fadel Bajide pada beberapa kesempatan telah memberikan statement yang ditanyakan oleh para awak media terkait dengan kasus yang saat ini ditanganinya berupa laporan dari Nikita Mirzani terhadap kliennya Fadel Bajide. Namun dari beberapa statement yang ia berikan kepada para awak media, ternyata di situ dapat dinilai ternyata seorang Rasman kurang begitu paham tentang polemik atau tentang persoalan yang dihadapi oleh Fadel Bajide saat ini. Dan bahkan beberapa statement yang Rasman sampaikan kepada awak media itu merupakan statement yang bersifat blunder, yang seharusnya tidak perlu ia ungkapkan, tetapi justru ia ungkapkan sehingga lawan dapat membaca setiap strategi atau pergerakan dari Rasman dan juga timnya. Baik, untuk tidak memperpanjang kata, dan seperti apa reaksi atau respon dari Rasman dan juga apa tanggapan dari kompetitor utamanya Bung Hotman Paris Hutapea, mari kita ikuti video-videonya. Adalah bentuk dari upaya untuk mempengaruhi Loli mengorbankan klien kami. Tapi Bang, dan sebagai warga negara kita nggak boleh membiarkan itu terjadi. Kalau anak itu sudah kita tahu dia berontak, ada masalah, dan yang tahu itu adalah Fadel, Pak Martin, Bintang, Pak Bajide, dalam hal ini Pak Umar dengan Pak Titit dengan pengacara sebelumnya yang sekarang bergabung dengan kami, yaitu saudara Bangkit. Jadi kami nggak mungkin membiarkan itu. Masa iya ada di depan Anda ada kejadian atas nama anak di bawah umur, orang tuanya diduga menelantarkan, nggak diterima, dia kesulitan sudah datang 5 kali, terus lu sekarang bilang itu anak gua, tanggung jawab gua, lah nggak bisa begitu. Mana aja. Bang, nanti. Yes. Tapi Bang, minggu depan dan ke Baris ini akan berlanjut ini. Tapi apa sih Bang? Tapi Bang, soal tudingan penelantaran anak kan secara dari awal nih kita memang menyekolahkan Loli di UK. Mungkin kalau dari pihak anaknya yang membangkang itu sebagai abang orang tua juga, apakah itu termasuk penelantaran anak? Anak yang membangkang kan pendekatannya bukan harus dihukum jauh-jauh ke luar negeri, nggak dikasih makan. Kan Bang, dia kan dia ingin independen. Ya, kalau dia sekolah, kalau dia pun sekolah, makan, tentu caranya untuk bagaimana anak itu ada masalah. Kalau lu khawatir dengan anak lu jauh di luar negeri, artinya Anda harus datang ke sana, bukan dengan marah-marah begitu. Independent woman Bang. Iya. Independent woman apa? Lolinya pengen menyatakan pengen independen. Apapun ceritanya. Padahal sekolahnya itu ada asramanya. Kalau di negara Indonesia ini dia datang bisa ambil paksa. Kalau dia bisa ambil paksa anaknya, maka di sana pun kalau dia mau, dia pergi ke kedutaan, dia bisa ambil paksa anaknya. Keinginan dia Bang, sekolah di UK, keinginan anak Bang. Iya,
Kalau independent woman, kenapa sekarang dia kok tidak independent woman? Dia kan independent woman. Bukan maksudnya, dengar dulu. Kalau dia ingin jadi yang mau independent woman ini kan Loli kan. Kalau dia menganggap Loli ingin independent woman di UK dan dia sudah biarkan, artinya ketika Loli datang ke Indonesia dia tidak terima dan kemudian Loli menempatkan dirinya sebagai independent woman. Loh, kenapa lu paksa-paksa sekarang dia dijemput paksa? Biarin aja independent woman. Karena udah kebablasan nih Bang. Sudah tidak Kalau di UK nggak kebablasan? Ya. Lah kan di asrama, Bang. Iya kan di asrama. Iya. Gimana kamu tahu dia asrama? Lah di searching aja Bang tempat sekolahnya Bang. Bukan itu di asrama Bang. Loli itu selama di UK dan ada beberapa saat itu menurut pengakuan dari Fadel, kan sudah pernah kami bilang dia bekerja endorse dari SWOT, ada kaitannya dengan 303. Nah itu bakal diperiksa. Itu kan sebelum kabur Bang. Saya tanya Anda, kira-kira pernyataan dari Fadel ini ya, kira-kira kalau dia di asrama dia lakukan itu, menurut kalian pantas apa enggak? Abang itu sebelum Dia udah kabur. kesulitan ekonomi selama di sana. Kan Kalau bapaknya udah ngomong. Tahu-tahu saja Rasman ini. Bang, makanya orang tua melepas Bang. Kalau anak lu tunggu dulu. Kalau anak lu membangkang, kalian rame-rame semua aspirasi perempuan ke gua, nggak apa-apa. Anak gua 8. Ini kalau ada anak yang membangkang, kita sebagai ibu dan bapak bicara. Saya bicara. Ada juga anak saya yang tidak sependapat dengan saya, ada. Kami berdiskusi. Gimana? Udah kau aja yang ngurus. Saya pantau dari sini. Ini karena tak tahu di mana bapaknya. Anak ini mau pergi kemana, bos? Ibunya begitu, omnya begitu. Dia mau kemana? Makanya dibilang oleh Pak Bajide, Pak Umar, harusnya terima kasih ke kami. Disuruh berhijab, disuruh ini, disuruh itu, untuk kebaikan. Kenapa jadi begitu? Tapi kan sejauh ini nih kita selalu mantau Bang, sejauh ini sejak di UK sampai pulang ke Indonesia. Pasalnya apa Bang untuk lapor ke Baris Krim Bang? Pasalnya apa Bang? Pasalnya apa Bang? Bang, pasalnya apa untuk dilaporin ke Baris Krim Bang? Pasalnya apa Bang? Pasalnya apa Bang? Pasalnya apa Bang untuk Baris Krim? Gini. Kan saya sudah bilang, dengerin. Kan saya sudah bilang, lah saya tangan salah, bawah salah. Kan saya sudah bilang, kami minggu depan akan buat laporan dari tim hukum karena kami dilaporkan. Oke, nanti pasalnya kami sampaikan. Yang kedua, adapun terkait dengan dugaan penelantaran, itu akan kami sampaikan kepada LPAI, KPAI, Kementerian PPA. Kami sampaikan, inilah pengakuan Loli kepada keluarga Fadel, dalam hal ini keluarga Bajide, dan kepada kuasa hukum yang lama, Bangkit, dan teman-teman. Kami sampaikan, apakah ibu akan diam saja, atau kalau bapak-bapak diam saja? Anak ini begini loh. Ini bukan anak ujuk-ujuk, tiba-tiba di blow up ke media, bandal, bukan. Atau marah, tidak. Ini sudah terjadi ketidaksinkronan antara ibu dengan anak. Dia lama ditinggal di UK, pulang, tidak diterima, kemudian dia nyari makan sendiri, dibantu oleh keluarga Bajide, tiba-tiba dia ngotot, dibilangin dia hamil, dibilangin dia aborsi, ya dia marah. Kalau itu, maka dia melawan. Nah pertanyaannya, lu melawan sama seseorang, nggak usah orang tua, pasti ada sebab kan? Nah, apakah tidak didengar aspirasi lu? Apakah boleh seorang anak di bawah umur, terus dia, lalu kemudian ibu membiarkan, terus besok dianggap lagi anak, panggil lagi, suka-suka lapor polisi, orang yang nolong dia? Nggak bisa begitu dong. Kasihan dengan dia. Siapa yang nggak diterima menurut? Kan yang mau datang ke rumah kamera NM siapa? Kamera Bang. Dulu. Yang mau datang ke rumah NM itu adalah Loli, didampingi oleh keluarga Fadel. Bukan Fadel mau tinggal di rumah NM. Mereka punya rumah kok. Ya, udah ya. Kalian ini mau live, biar dapat kalian cuan banyak ini. Kita TV Bang. Berarti laporannya ada berapa Bang untuk NN Bang? Bang, total berapa laporan? 2, 3, rencana yang 4.
bukan pasal berapa aja bang, laporan ya. semua itu. Pasal berapa aja bang? Nah, dua udah dijelasin, dua lagi Jadi total 4 bang. kan nggak boleh dibilangin sekarang. Kenapa nggak fokus? Yang udah dibilangin dua Kenapa sekarang. fokus sama Fokus ke kasus Fadel dulu bang. Kenapa fokus ke mana-mana bang? Orang saya diserang-serang pribadi, orang kami dilaporin pengacara lah ya. Kenapa nggak Berarti fokus itu bang? perlawanan ya bang? Suruh aja yang udah. Hidup Bang. Tadi lu masih mau ngomong bang Ras, sabar dong. Bang Rasman masih sabar. Ngomong. Hidup Bang Rasman. Udah diam aja. Tunggu saja. Dengarin ya. Tunggu saja laporan kami 2 lagi. Dan kalau nanti direspon dengan positif oleh KPAI, LPAI, kemudian Kementerian PPA, kami berarti menjadi perpanjangan tangan menyampaikan aspirasi Loli yang sampai kepada keluarga Bajideh dan keluarga pengacara yang lama yang bergabung ke kami sekarang. Kalau nggak direspon, kalau ternyata tidak direspon sebagai warga negara, kami sampaikan ini kepada pihak berwajib, kepolisian supaya diatensi. Berarti semua laporan itu beda-beda bang ya? Ada pengaduan begini, ya terus macam mana? Ya sudah, kalian aja yang menilai sendiri. berarti semua laporannya beda-beda ya bang? Yakin LP, Dumas atau apa? Kita mau buka mata ya, kita mau buka mata netizen, rakyat Indonesia, ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda semua, bahwa ada seorang perempuan yang bernama Loli. Kenapa dia? Dia sempat Laura bang. Harus dihargai bang, ini independen loh. Kalian semua salah. Laura Meizani alias Loli. Laura Meizani alias Loli. Laura Meizani itu nama dia. Alias Loli. Gak usah bang, Laura. Bang. Dari pihak keluarga dan orang tua bang. Bang udah komunikasi ke Komnas Anak belum bang? Udah KPI belum bang? Kok jadi Loli tidak kata kalian, yang bilang tidak siapa? Laura bang, sekarang pihak keluarga pun Laura bang, tidak Loli lagi bang. Sebagai bentuk Jadi sekarang Laura. Jadi yang bilang yang Loli itu siapa? sebagai bentuk menghargai bang dari keluarga udah Laura bang. Kenapa? Keluarga manggilnya udah Laura. Terus yang ngomong selama ini Loli itu siapa? Tunggu dulu, saya tanya, yang ngomong Loli selama ini siapa? Kan ibunya. Bang, berarti pasalnya beda-beda bang. Berarti pasalnya beda-beda bang. Berarti pasalnya beda-beda untuk laporan itu bang. Udah komunikasi KPI belum bang? Bang KPI udah komunikasi. Udah. Berarti semua laporannya Kalian beda-beda pasalnya bang. ini, dengarin ya. Saya ini adalah pengacara profesional. Apapun yang kalian lakukan, saya tidak akan terpancing. Apapun kalian kejar, saya sudah bisa tangkis. Saya sudah jelaskan semuanya. Cukup 2 episode sekarang. Laporan kami, tunggu berikutnya. Kalau kami lihat tensi speak yang dia keluarkan di Instagram dia, kami akan pelajari. Tapi kalau dia masih ngotot-ngototan, sekarang urusan kalian bilang dong ke dia, Fadel ya Fadel, ya Laura ya Laura, kami ya kami. Kalau dia lebar kemana-mana, kami juga lebar. Kalau dia tutup, kita tutup, oke? Bang, atau udah ketemu Kak Seto bang, Loli bang? Saya belum tahu, tapi saya mau berangkat ke luar negeri lagi. Ngapain bang? Saya mau berarti belum ada agen. Apa? Ngomong apa? Kalian ngomong apa? Bang, tadi Fadel akan panggil lagi nggak bang untuk selanjutnya bang? Fadel, saya sudah bilang kemarin, setelah selesai diperiksa, itu tergantung penyidik
Berarti belum ada agenda lagi, Bang? Belum ada. Nah, kalau kami yang melaporkan, saya juga belum dipanggil untuk memberi keterangan. Kalau kami sebagai terlapor oleh NM di Polda Metro, belum juga ada panggilan. Jadi saya masih bisa pergi kemana saja. Nggak ada yang menghalangi saya. Saya ada kerja di luar negeri. Tapi kalau kalian mau wawancara, saya layani. Oke? Berarti sama kayak NM ya Bang, jalan-jalan ke luar negeri ya Bang? Saya nggak sama dengan dia. Dia perempuan, saya laki-laki. Oh gitu. Bang buat netizen dong. Bang, sudah ya? Abang takut nggak dilaporin ini kita bang kemarin bang? Nggak ada takut. Apa itu takut roti? Oke bang. Thank you. Netizen apa Bang? Orang enak kali bang. Saya nggak mau nanti kalian anggap saya apa. Tapi jangan gitulah. Bang dadah. Kaki. Bang mobilnya apa nih bang? Dadah well. Dadah well. Bang keluar negeri mau ngapain bang? Keluar negeri bang? Mau ngapain bang? Mau jalan kerja. Ngulangin stres bang? Enggak ngilangin stres. Enggak. Healing ya Bang, healing. Enggak ada bang. Boleh Bang, kalau misalkan dituding takut Bang, kabur gimana itu Bang? Mau ngilangin. Kenapa kalian nggak bilang? Nenangin. Kenapa nggak kalian bilang dia? Kenapa kalian nggak bilang dia lari juga? Nggak di ulang tahun anaknya yang rayain. Oh, ulang tahun. Saya juga nggak bisa ulang tahun apa? Jadi kalau netizen bilang kabur enggak ya Bang ya? Waduh. Saya ini tidak pernah takut dalam urusan penegakan hukum dan saya bagian dari penegakan hukum. Oke? Clear. Takbir Bang. Nah, jadi kita itu kalian itu kalau membuat berita harusnya kalian tanya, ini ada laporan, jangan ngoceh-ngoceh, buat seperti saya. Dia zoom dari sana, bicara. Jangan ngoceh-ngoceh, nanti makin banyak unsurnya, ya. Oke. Terima kasih. Sosial media nggak bang untuk menutup akun salah satu ini bang NM? Kan di situ kan ada penghinaan abang di situ bang. Apanya? Kan ada di akun Instagram kan tentang ini. Itu sudah saya laporin. Akan ada. Sudah saya laporin. Itu dasar saya satu, ya. Oke Bang. Cukup. Bang Titi DJ ya Bang. Saya tidak tipe public figure yang takut berhadapan dengan media karena saya bersama kalian dulu 12 tahun. Thank you. Bang selama jalan-jalan jangan zoom dulu ya Bang ya. Nikmati healing ya Bang. See you. Hati-hati. Martabak anak kali bang. Rijal, kamu ini. Kamu ini Jal. Kasih Bang. Tos lagi Bang. Rijal aja bang. Rijal aja bang, nggak Rijal bang. DJ Bang. Jangan lupa dan selama ini saya kurang perhatian. Mudah-mudahan dalam waktu dekat akan segera limpah ke pengadilan. Aku pengen dia segera duduk jadi tersangka dengan botaknya itu. Terdakwa. Tapi Bang menanggapi soal kayak dia kan nih ngomongannya blunder terus Bang ya. Udahlah, nggak usah tanya lagi dia. Ya tanggapannya Bang soal semua orang udah tahu dia lah. Dia kemarin juga dilaporkan Nikmir ke Polda terkait menyebarkan hasil USG data pribadi Laura, seperti apa mungkin Bang? Kan pengacara tidak boleh seperti itu. Yang jelas, kalau Rasman, kau jadi masih tersangka di Kejaksaan Kejati DKI. Mudah-mudahan kau segera jadi terdakwa. Mudah-mudahan itu yang saya harapkan dalam waktu dekat. Ya, mudah-mudahan kau akan jadi terdakwa segera di pengadilan negeri. Mudah-mudahan kasusnya segera limpah. Dalam waktu lawannya Hotman loh. Kurun waktu 1 bulan atau gimana bang? Dalam waktu dekat ini 1 minggu atau gimana bang? Ya pokoknya lihat aja. Tapi dia masih nyenggol. Lihat aja. No comment. Mungkin update-annya sedikit. Udah, pokoknya lihat aja dalam waktu dekat. Buat abang Q tersayang, abang Rasman, tolong dibayar dulu itu pajak rukoknya ya. Katanya lawyer. Gimana sih? Enggak, katanya license-nya udah dicabut ya. Bayar dulu pajak. Makanya kalau ada klien itu minta duit, bukan dibantu exposure. Dibayar pakai duit ya, buat bayar pajak lu. Pajak bayar gak? Ingat, saya juga punya teman, punya sahabat. Pada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang akan dilantik besok hari Minggu 20 Oktober 2024, kepada Bapak Mas Gibran Rakabuming Raka selaku Wakil Presiden Republik Indonesia dan teman-teman yang lain penegak hukum untuk on the track. Gue mau joget di kantor polisi. Joget disco gue. Tarik kejang. Pokoknya Nikita Mirzani dia mesti
gagah perkasa, anti badai, anti apa ya? Anti LP. Sikat. Gue dukung. Gue dukung. Ember. Ya itulah ya. Kayak begitulah ya negara kita ya guys. Irani. Kayak gitulah negara kita. Seperti itulah. Tapi ya sudahlah ya. Kita penonton, kita nonton nih, kita lihat ya guys. Nonton saja. Anti tsunami, anti merkuri, ya kan? Anti rambut gimbal. Parah emang. Aduh. Ya begitu ya. Kerasukanku yang anjrit. Iya tahu aku lagi dilaporin. Nggak apa-apa. Namanya orang melaporkan itu kan nanti kan akan mengumpulkan bukti-bukti. Terus akan dilakukan penyelidikan. Makanya aku sebagai orang yang dalam hal kasus skincare dan kasusnya Laura itu sangat berpihak di pihaknya Nikita Mirzani. Jadi kita doain aja di umroh dapat kekuatan, dapat tenaga, mental, finansial, terus koneksi yang kuat banget untuk ngebabat musuh-musuhnya dia. Kalau misalnya memang belum dibutuhkan untuk ditahan ya ngapain ditahan. Tapi ini bukan berarti dia tidak bersalah loh. Dia tidak ditahan, dibolehkan pulang, bukan berarti dia tidak bersalah atau penyidikan dihentikan, tidak. Ini masih dalam proses penyidikan itu. NM ini katanya orang yang punya banyak jaringan, punya pengaruh, bahkan berani bilang akan memenjarakan Fadel dan keluarganya. Ternyata Polri, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dia nggak bermasalah, nggak masalah si Fadel dibolehkan pulang, nggak masalah. Jadi ya ikutin aja yang ada, proses yang ada, hormati proses kepolisian. Anak kita dicolel orang aja, atau maaf aja dipegang disenggol orang, ngamuknya kita minta ampun loh. Betul. Itu belum hilang tuh perawannya, masih dicolel aja tuh. Mungkin laki gua atau gua bisa gua kejar itu orang, gua batang lehernya enak aja, cuman itu masih nyoel loh. Ini ada yang katanya ada bukti ini, habis itu uangnya juga habis, udahlah gitu loh. Nggak ada laki-laki melawan perempuan itu nggak keren, nggak hebat. Ya maaf ya Pak, saya seorang ibu, maksud saya naluri saya yang ngomong ini. Saya sebenarnya sama Nikita juga bermasalah. Saya sama Nikita nggak pernah akur, nggak pernah kami akur. Tapi bukan saya bela dia, saya bukan temannya dia, saya musuhnya dia sebenarnya. Tapi saya di sini ngomong sebagai naluri seorang ibu, gitu loh. Anak gadis bapak coba di bawah umur dicoel orang. Bapak nggak ngerti tadi, pasti bapak ngamuk. Bapak bawa beceng pasti kan, apalagi anaknya nggak pulang-pulang dan ada katanya tanda-tanda. Coba Pak, ayo sini Pak, kita kompromi gimana Pak? Iya udahlah, nggak keren ngelawan perempuan, apalagi ngelawan seorang mama-mama yang anaknya belum kembali ke pelukannya. Aduh, nggak banget. Keluarga mau bilang satu keluarga. Kan ada bahasa di luaran oleh NM, dikutip banyak media, bahwa ini anak gua hamil, anak gua disuruh aborsi, sudah aborsi, ini dengan pacarnya si gembel tukang semir ini, itu arahnya semua ke Fadel. Nah, counter public, ada satu narasi yang dibangun oleh seorang NM. Emang dia kalau sebagai ibu, terus dia boleh ngomong apa saja keluaran tentang anaknya? Kenapa orang tidak lihat juga bagaimana dia memperlakukan anaknya selama di luar negeri? Bagaimana anaknya 5 kali datang ke rumahnya dia tolak?
Diantar sama Fadel juga 2 kali dengan keluarganya. Tidak diterima juga dong. Terus pertanyaannya, terbayang nggak sama NM ketika dia tidak menerima anaknya? Terus itu menangis kepada keluarganya Fadel. Terus orang ini tahu anak ini belum dewasa, ibunya modelnya kayak begitu. Yang stres justru keluarga Fadel. Mereka rapat, akhirnya mereka bawa ke rumah tempat tantenya si Fadel, keluarganya Martin. Disitulah tinggal. Belakangan, Dok, LM itu selama di UK, ketika dia sudah tidak lagi ditanggung jawab oleh ibunya dan dianggap sudah tidak lagi menjadi anak, dibuang dari kakak, kemudian tidak dapat warisan, kalau mati ditanam saja, dikubur saja. Di podcastnya Denny Sumargo lah, pengacaranya ngomong, Mat, aneh nih. Dia bilang tidak mungkin ada seorang ibu. Tidak mungkin. Sekarang ini ada ibu yang membunuh anaknya, ada anak yang membunuh ibunya. Gak usah cerita gitu-gitu, makanya jangan terlalu membela klien gitu loh. Tapi mungkin NM kan kesal saja, Bang. Tapi kan ibu dan anak ini kan hubungannya darah, Bang. Iya. Oke. Mungkin cuma kesal aja ngomong seperti itu, tapi sebenarnya masih sayang banget. Kalau kesal dong, kan ada batasan kesal. Anak ini di bawah umur, dia tahu, tinggal di UK sana. Kira-kira apa kerjaan dia? Makan apa dia di sana? Dok, dia di sana main endorse. Dan syarat yang diminta oleh Fadel sebelum pulang ke Indonesia, tidak boleh itu syarat endorse. Dan itu dipenuhi oleh LM Loli. Tapi ketika ditolak, kira-kira ketika ditolak dong, kemana dia pergi? Uang nggak ada, ditampunglah sama mereka. Setelah dia ada endorse lain di luar slot, pekerjaan lain, dipindah ke apartemen bintang, dia bayar sendiri. Nah, akhirnya dia marah. Kok sekarang kan gitu kan? Bilang saya ini, bilang dia marah. Kemudian dia menyerahkan USG-nya kepada keluarga Adel. USG apa itu, Bang? Tapi mungkin minum dulu, Bang. Minum dulu. Boleh, minum kan dulu. Sudah saya sebut di media. Free BPA kali ini, Bang. Udah nggak apa-apa. Nggak ada BPA-nya, Bang. Aman, Bang. Tadi malam gue ditelepon sama lawyer gue, Bang Fahmi, bahwa hasil visum Laura itu sudah komplit semua. Dari A, B, C, D, E, tanda tangan dokter, forensik dan lain-lain, ahli dan lain-lain sudah komplit, dan hari ini sudah diserahkan semuanya ke pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, memang hari Jumat ini memang Jumat penuh berkah ya, nggak sia-sia gue dari kemarin gue datang ke Mekah, gue sedekah subuh, gue berdoa sekencang-kencangnya gue depan Ka'bah. Alhamdulillahirabbil alamin, visumnya Laura sudah lengkap. Masa? Iya. Bukan, itu bukan air zam-zam. Air zam-zam tuh yang ini. Kamu ambil aja gelasnya. Ada siapa itu? Bukannya itu. Apa? Susah dibuka. Susahnya dibuka. Iya, tinggal ambil gelas doang. Gelas mana? Gelas kaca. Ada di kamar itu aku, Diva. Jadi guys, alhamdulillah ya, visumnya Laura sudah komplit, plit semua tepat di hari Jumat ini, alhamdulillah. Tapi aku tidak tahu apakah akan diumumkan secara langsung ini. Apakah akan diumumkan secara langsung sama pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Tapi memang dari hasilnya semua, kalau dibilang sedih pasti sedih, kalau dibilang kecewa pasti kecewa. Cuman semua sudah ada konsekuensinya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga minggu depan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih, Nak. Adik minum air zam-zam, Nak, biar hilang
seton-seton yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Apa itu setan? Mudah-mudahan minggu depan semua berjalan dengan lancar. Pemanggilan-pemanggilan semua dilancarkan. Pokoknya iya, gimana ya aku. Tadi malam gue ditelepon sama Bang Fahmi. Dikasih tahu hasilnya. Terus dikuatkan juga hati guanya. Ya memang ini semua harus terjadi, tapi gua nggak bisa bicara sekarang karena takutnya mendahului pihak kepolisian Polres Jakarta Selatan. Biar nanti mereka saja yang bicara, tapi hasilnya semua sudah di tangan saya. Saya tahu karena kenapa saya dikasih tahu, karena saya adalah orang tuanya. Selain orang tua dan pihak kepolisian dan pengacara dilarang ada yang tahu. Alhamdulillah juga semuanya berjalan dengan lancar. Ada juga laporan polisi saya yang saya laporkan seseorang di Polda Metro Jaya juga alhamdulillah berjalan dengan lancar juga. Ya, pokoknya semuanya lancar. Memang kayak mana ya ngomongnya ya. Walaupun kalian bilang saya ini orang jahat ya, saya ini orang suka nimbrung, huru hara lah segala macam. Tapi alhamdulillah doa saya tuh tidak pernah ada yang di skip. Sama Allah tuh dikabulkan semuanya. Tuh, makanya saya kadang-kadang suka bingung gitu. Kalau waktu lagi lenggang gitu ya, kadang-kadang suka bacain komen, ih dasar lu tukang nimbrung lu, dasar lu perempuan ini, perempuan itu. Tapi kok Allah kabulkan semua doa saya tuh, saya bingung ya. Saya juga kadang-kadang suka ada apakah dengan Nikita Mirzani gitu. Makanya bulian kalian tuh nggak ngefek kadang-kadang tuh ke saya tuh, bukan kadang-kadang ya, emang nggak pernah ngefek ke saya tuh ya, karena kalian bukan yang nyiptain saya. Jadi kalau kalian bully saya nggak peduli, kecuali saya dibully sama yang nyiptain saya. Nah baru saya takut ya. Kalau ada satu doa, misalkan saya kalau lagi berdoa itu kan saya selalu mintanya 3. Kalau ada yang nggak dikabulin, nah itu berat saya bertanya-tanya, ini Tuhan lagi marah kali sama gue ya. Nah itu baru gue takut. Tapi kalau kalian yang ngebully gue tuh gue nggak ada takutnya guys, sumpah. Ya, sumpah nggak ada takutnya gue. Kalian mau bully gue apa aja, suka-suka ketik-ketikan jari-jari kalian itulah, nggak peduli gue. Karena gue bisa menilai diri gue itu ketika gue sedang melakukan sesuatu. Misalkan gue lagi berdoa nih, 3 doa gue gitu kan, 3-tiganya misalkan gak dikabulin nih, gue tahu nih Tuhan gue lagi marah. Gue lebih takut sama Tuhan gue dibanding sama kalian netizen, sumpah. Tapi alhamdulillah sampai sekarang 38 tahun, semua doa gue selalu ada yang dikabulin. Tuh, jadi gue gak peduli tuh sama kalian tuh. Makanya gue suka banget kalau gue udah nimbrung-nimbrung urusan orang. Dibully kalian tuh gue happy. Gue takut tuh kalau dibully Tuhan. Abang udah mandi nak? Baik sahabat sekalian, demikianlah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Dan kepada para sahabat sekalian yang ingin berkomentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sekian, terima kasih dan sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.